BTTH Kaisar Api, episode 288. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Hei, pernahkah kau dengar bahwa tes tahap kedua ini sebenarnya adalah tes jiwa? Sialan, kekuatan jiwa itu misterius. Selain para alkemis dan beberapa orang yang mempraktikkan kekuatan jiwa, siapa lagi yang bisa berpartisipasi di tahap kompetisi ini? Bukankah ini tipuan yang jelas untuk menipu kita? Lagi pula, meskipun semangat juang kita tidak lemah, di tangan para ahli jiwa tirani, kemampuan bertarung kita belum sepenuhnya ditampilkan, dan mereka diganggu oleh kekuatan jiwa mereka. Satu hal naik dan satu hal turun, dan kita hanya akan kalah. Lei Jizi di tengah pegunungan tempat puluhan ribu murid tinggal, terdengar keluhan yang tak ada habisnya. Hei, nak, kalau kamu tidak mendaftar, pergi saja. Tidakkah kau lihat ada cara bagi Paman Ben untuk mendaftar? Xiaoyan, seorang pria dan dua wanita, perlahan-lahan datang ke titik pendaftaran, dan langsung ditegur oleh seorang pria kuat di belakangnya. Titik pendaftaran ini terletak di sebuah taman bambu yang mengesankan. Di luar taman bambu, sudah ada beberapa orang yang mengantre untuk mendaftar, dan hanya sedikit orang yang mendaftar. Hei, sungguh cantik sekaligus malang, kata Xiaoyan tanpa daya. Jelas, tubuh Liu Qing bersih tanpa noda seperti kembang sepatu, dan Yuran Ran tampak seperti kakak perempuan. Kedua gadis itu tidak hanya cantik, layaknya seorang yang memukau, bahkan temperamennya pun merupakan pilihan terbaik, menyebabkan Xiaoyan mengalami masalah yang tidak perlu. Kau, alis Yuran Ran berkerut ketika mendengar kata-kata itu, tetapi dia tiba-tiba kehilangan suaranya ketika dia melihat medali alkemis tingkat pertama di dada pria kuat itu. Dia hanya seorang apoteker kecil tingkat pertama tingkat kaisar. Alis Liu Qing terangkat, dan kekuatan jiwa yang menyilaukan langsung dilepaskan, membuat sosoknya tak kuasa menahan rasa takut. Sungguh kekuatan jiwa yang tirani, sepertinya ketiga orang ini adalah penguasa yang tak tergoyahkan. Pria kuat itu juga berniat mundur. Ia hanya ingin bersembunyi ke segala arah, tetapi ia melihat pria di antara kedua wanita itu, yang tampaknya berada di tangannya sendiri. Ada sesuatu di dadanya, dan ia tak bisa menahan diri untuk meliriknya. Abadi, apoteker tingkat abadi, bagaimana mungkin? Namun, dengan sedikit gesekan, pria kuat itu merasa seperti disambar petir, tubuhnya menegang dan tak bergerak. Sekarang, bisakah kau bergerak? Xiaoyan mengenakan medali apoteker, lalu bertanya dengan ringan tanpa membuang waktu terlalu banyak dengan pria kuat di depannya. Tuanku, mohon maafkan hamba karena tidak mengenal Gunung Tai. Ini beberapa pil obat tingkat kaisar. Meskipun tingkatnya rendah, pil ini akan sedikit menggantikanmu. Kuharap orang dewasa tidak peduli dengan apa yang baru saja terjadi. Tuanku, kumohon. Sosok lelaki kuat itu berkeringat, dan rasa takut akan kematian merasuki hatinya. Orang yang diprovokasinya adalah seorang alkemis tingkat keempat dari tingkat abadi dan tingkat surga. Jika eksistensi setingkat ini ingin bersekongkol melawannya, aku khawatir cukup baginya untuk mati 100 kali. Pelamar berikutnya. Tak lama kemudian, terdengar suara agak malas dari arah kebun bambu. Tuan, tolong. Pria kuat itu langsung mengusir semua orang yang mengantre di depan Xiaoyan dan yang lainnya. Kemudian Xiaoyan dan yang lainnya menjadi pelamar berikutnya. Mereka bertiga tertawa terbahak-bahak melihat ini. Ayo pergi. Xiaoyan mengangguk ringan, lalu berjalan masuk. Katanya orang dewasa yang bertugas di bagian pendaftaran itu pemarah sekali. Semoga orang-orang ini beruntung, kata Zuyuan, yang bertanggung jawab berat di luar, dengan berat hati. Ya, mana orang yang mendaftar? Baru saja memasuki taman bambu, dan langsung melihat sebuah paviliun yang dikelilingi air danau. 4 harta karun pena, tinta, kertas, batu tinta, dan meja belajar di atas meja bundar, semuanya ada di taman bambu, tetapi tak seorang pun terlihat. Crash! Detik berikutnya, ketiga sosok itu baru saja berjalan menuju paviliun di tengah danau, dan danau di sekitarnya tiba-tiba muncul di hadapan mereka bertiga dengan wujud yang aneh. Ho! Air danau benar-benar membentuk kepala ular yang ganas di depan mereka bertiga, dan meraung ke arah mereka bertiga. Di antara kepala-kepala ular yang ganas itu, tidak ada fluktuasi semangat juang biasa, dan beberapa di antaranya hanyalah tekanan spiritual yang luar biasa. Dalam wujud kondensat jiwa, orang ini sungguh kuat. Sekilas, Xiaoyan juga mencium bau napas lain dari kepala ular mengerikan ini. Sabu-sabu, kepala ular mengerikan yang terbuat dari air danau itu tidak mundur sama sekali, dan menerjang Xiaoyan dan mereka bertiga.
Namun, ketika hendak mengenai Xiaoyan, gelombang jiwa tak terlihat langsung menghancurkan kepala ular mengerikan itu. Pergi. Oh, si kecil, menarik sekali. Ketika ia menyadari pemandangan ini, seorang pria tua berambut putih tiba-tiba muncul di atas paviliun. Saya melihat lelaki tua itu terbaring telentang di kursi malas di paviliun, tubuhnya sedikit gemetar. Senior, kami bertiga datang untuk mendaftar, kata Xiaoyan sambil tersenyum tipis. Seorang alkemis surgawi tingkat 4, jiwa negeri ajaib. Nak, siapa gurumu? Sesaat kemudian, lelaki tua itu berdiri tegak dari kursi malasnya, dan sesaat kemudian ia menghampiri Xiaoyan. Gurunya bernama Yao Lao, kata Xiaoyan sambil tersenyum tipis. Yao Lao, pria tua itu bingung ketika mendengar kata-kata itu. Jelas, berdasarkan pengalamannya, ia belum pernah mendengar orang seperti itu di atas Dongzu. Namun, wajar saja jika belum pernah mendengarnya. Lagi pula, Yao Lao masih di atas benua Doqi, tetapi Yao Lao adalah satu-satunya guru Xiaoyan di atas teknik pemurnian, jadi apa yang dikatakan Xiaoyan bukan tanpa alasan. Sialan, mengapa seorang apoteker surgawi tingkat 4 tingkat abadi begitu tidak berguna? Sesaat kemudian, lelaki tua berambut putih itu berkata dengan nada tertekan. Oh, senior, mungkinkah di antara kontestan yang mendaftar kali ini, siapa lagi? Xiaoyan mendengar kata-kata itu, awalnya dia tidak terlalu peduli, tetapi sesaat kemudian dia bertanya. Orang itu murid langsung Presiden Asosiasi Alkemis. Kemampuan pemurniannya seharusnya sama denganmu, tapi kekuatan jiwanya lebih menyakitkan daripada dirimu, kata lelaki tua berambut putih itu. Lupakan saja, aku sudah mendaftar untukmu, cepatlah. Ini terlalu mengejutkan. Pria tua itu mengambil pena dan menuliskan informasi pendaftaran Xiaoyan dan mereka bertiga di kertas putih. Apa mereka semua monster? Mereka sudah mencapai puncak apoteker abadi tingkat 4 di usia semuda ini. Ini membuat kita hidup ratusan tahun dan belum mencapai level ini. Wajah macam apa orang tua ini? Tanya lelaki tua itu dengan nada tertekan. Guru, apa yang Anda cari dari saya? Kalau ada yang ingin kau ceritakan padaku, aku masih menunggu untuk menyempurnakan pil obat yang kau jelaskan terakhir kali. Di halaman dalam asosiasi alkemis, seorang pria dan seorang wanita perlahan muncul. Kamu terlalu keras kepala. Beberapa hari yang lalu, seseorang datang ke asosiasi alkemis kami untuk melakukan penilaian tingkat apoteker. Saat itu, saya tidak ada di asosiasi, jadi saya meminta Tan Chen untuk mengurus saya. Dia pria kecil, usianya hampir sama denganmu, tapi kekuatan jiwanya sudah mencapai tahap tengah Taiksu Negeri Dongeng, dan tingkat penilaiannya sudah mencapai peringkat peri tingkat 4. Presiden Asosiasi Alkemis berbicara dengan lembut, suaranya penuh kekhawatiran. Siapa dia? Aku ingin melihatnya. Setelah Qian Ying selesai berbicara, matanya yang indah tiba-tiba dipenuhi dengan permusuhan, dan dia segera berbicara. Aku akan membangun saluran jiwa untukmu malam ini, kau bisa pergi menemuinya. Presiden Asosiasi Alkemis tidak ragu-ragu, ia berbicara terus terang. Dengan kekuatannya, ia tentu saja bisa membuat murid kesayangannya dan Xiaoyan memiliki jiwa yang tenang. Bertandinglah tanpa ketahuan orang lain. Terima kasih, Guru. Tak seorang pun bisa menghentikanku memenangkan kejuaraan. Wanita itu tersenyum jenaka, suaranya penuh keyakinan yang luar biasa. Di balik keyakinan ini, kekuatan jiwanya bahkan lebih kuat daripada Xiaoyan. Karena ketiga Xiaoyan telah mendaftar dan kembali, mereka masing-masing mengucapkan selamat tinggal dan kembali ke kediaman masing-masing, dan Xiaoyan tidak tinggal diam, dan langsung mengeluarkan teknik ledakan guntur untuk berlatih. Meskipun teknik ledakan guntur hanya cocok untuk pengembangan Doqi atribut guntur, setelah Xiaoyan mengganti Doqi atribut guntur dengan Doqi atribut api, Xiaoyan sedikit terkejut dengan kecepatan ledakan tersebut. Lagi pula, Master Lembah juga mengatakan bahwa ledakan petir adalah seni bela diri, dan kecepatannya bergantung pada kekuatan Doqi-nya sendiri, dan atribut api Xiaoyan telah ditempa oleh nutrisi dari api suci. Kekuatannya jauh lebih kuat daripada benih surgawi agung, jadi tidak mengherankan jika kecepatannya seperti itu. Dengan keterampilan bertarung ini, sangat mudah untuk mengejar atau melarikan diri di masa mendatang. Aku masih perlu berlatih lebih banyak. Xiaoyan puas mengikuti alur operasi teknik ledakan petir, dan terus berhitung, hingga akhirnya ia semakin mahir mengendalikan kecepatannya. Malam selalu sunyi. Saat ini, alam guntur cukup sunyi, dan kita bahkan bisa melihat bintang-bintang di langit malam. Apakah kamu siap? Tak lama kemudian, halaman dalam asosiasi alkemis Lei Cheng menjadi luas, dan sosok seorang pria tua dan seorang pria tampan perlahan muncul. Guru, mari kita mulai. Bibir Qian Yingbei bergerak sedikit, dan ada sedikit fluktuasi yang menakutkan di matanya.
Kalau begitu, ayo kita mulai. Wow, lala. Pria tua itu adalah presiden asosiasi alkemis saat ini, dan kekuatan serta jiwanya begitu dahsyat, bahkan di seluruh alam guntur, hanya sedikit orang yang bisa menandinginya. Weng om. Saat presiden asosiasi alkemis bergerak, di kehampaan ini, gelombang jiwa-jiwa yang mempesona menggeliat pelan, dan sebuah pintu menuju kehampaan yang menyerupai saluran ruang angkasa samar-samar terbentuk di depan mereka berdua. Yunki, masuklah, kata presiden asosiasi alkemis dengan penuh kasih sayang kepada wanita di depannya. Yunki, kini diakui sebagai seorang jenius di asosiasi alkemis, murid langsung presiden asosiasi alkemis, kekuatannya telah mencapai kesempurnaan Dosian bintang 2, dan kekuatan jiwanya telah mencapai puncak tahap tengah Taiksu, dan ia hanya selangkah lagi menuju tahap selanjutnya. Bakatnya kuat dan patut ditiru. Ya, mata indah Yunki berkedip sedikit, lalu ia memejamkan matanya sedikit, kekuatan jiwa yang cemerlang muncul dari tubuhnya, lalu mengikuti jalur jiwa yang diatur oleh presiden asosiasi alkemis, menuju alam guntur. Yunki juga ingin berpartisipasi dalam kompetisi jiwa ini, tetapi setelah pendaftaran selesai, dia meninggalkan Leiji dan kembali ke Leicheng untuk bermeditasi, jadi ada adegan ini. Apa ini? Di rumah Xiaoyan yang awalnya tenang, fluktuasi jiwa yang agak tirani muncul sedikit. Intensitas energi fluktuasi jiwa ini ternyata beberapa kali lebih tirani daripada Xiaoyan, membuat Yan Xiaoyan samar-samar merasa gelisah. Tidak bagus. Saat berikutnya, naluri Xiaoyan, jantung Seng Yan di dadanya berdebar kencang, dan ancaman tirani perlahan memenuhi seluruh rumah. Indra penciumannya bagus, tapi sayangnya kekuatannya terlalu lemah. Sebuah suara lembut perlahan bergema di rumah Xiaoyan. Ini alam guntur, yang mulia sangat licik, kata Xiaoyan dengan suara berat, tetapi ia tahu bahwa saat ini, rumahnya sepenuhnya diliputi oleh jiwa orang ini. Jika ia ingin bertarung dengan gegabah, aku khawatir. Saya tidak tertarik dengan ini. Kalau kau tidak mau mati, ikut saja aku. Sinar jiwa tirani itu tidak berkata apa-apa, meninggalkan celah kecil di rumah Xiaoyan, lalu langsung melangkah masuk. Tuan, ini. Xiaoyan mengerutkan kening saat melihat ini. Saluran jiwa, menarik. Ayo pergi, karena yang lain ingin bertemu denganmu. Tentu saja kita tidak bisa mundur. Dia hanya seorang apoteker kecil tingkat 5 tingkat abadi. Jika kau benar-benar ingin memindahkan muridku, sang pemakan jiwa, aku khawatir hari ini akan menjadi hari pemusnahanmu. Tubuh Xiaoyan, suara sang pemakan jiwa tersampaikan dengan fasih, dipenuhi rasa percaya diri yang luar biasa. Orang ini seharusnya memiliki kekuatan jiwa, dan hanya kekuatan jiwa yang bisa memasuki saluran jiwa. Ini bisa dikatakan pertarungan antar kekuatan jiwa. Kekuatan jiwa orang ini begitu dahsyat, pasti ada seseorang di belakangnya yang membantunya membangun saluran jiwa. Gelombang 8 gelombang 1 gelombang Zhongwen Wang Ou, Hi gelombang 8 gelombang M. Orang ini seharusnya menjadi musuh terbesarmu dalam ujian jiwa tahap kedua, kata Soul Eater. Brak, Xiaoyan memejamkan matanya saat mendengar kata-kata itu, lalu kekuatan jiwa yang menyilaukan perlahan keluar dari tubuhnya dan mengalir ke dalam saluran jiwa yang menggeliat. Inikah lorong jiwa? Baru saja mengalir ke ruang misterius itu, dan tiba-tiba menemukan bahwa tempat ini tak terbatas, seluas galaksi bintang, tanpa energi apapun, tanpa bahaya apapun, seolah abadi. Aku tidak melihat keberanianmu. Detik berikutnya, seberkas cahaya putih susu perlahan muncul, lalu berubah menjadi bayangan yang indah. Jelas, ia merasa Xiaoyan tidak akan pergi ke pertemuan sendirian. Pada bayangan putih susu, tekanan luar biasa menghantam Xiaoyan, bukan hanya penekanan kekuatan jiwa, tetapi bahkan penekanan dendam. Mengapa kamu terburu-buru? Pertempuran kita tentu akan bertemu di babak kedua. Xiaoyan membuka mulutnya sedikit, jelas sudah mengetahui identitas orang ini. Saat dia mendaftar, dia samar-samar mengetahui identitas Yunki, dan pada saat yang sama dia tahu bahwa Yunki ini mungkin akan menjadi lawan Xiaoyan yang paling sulit dihadapi di tahap kedua. Kamu adalah lawan yang baik. Jadi, jiwanya hancur. Bayangan putih susu itu tidak banyak bicara dengan Xiaoyan. Lingkaran putih susu itu tiba-tiba muncul, lalu menyerang Xiaoyan. Karena dia tahu bahwa ini adalah dunia petir, bahkan jika tuannya yang melakukannya, dia tidak bisa menyembunyikannya lama-lama. Kekuatan jiwa yang mempesona berubah menjadi tangan raksasa di langit, dengan aura tirani yang akan menghancurkan pepohonan dan membusuk, dan menyerang Xiaoyan. Serangan yang sangat tirani. Xiaoyan melihat cahaya putih susu tiba-tiba muncul dari tubuhnya yang halus, lalu melesat ke arah Xiaoyan. Serangan sehebat ini bukanlah sesuatu yang bisa dilepaskan oleh pembangkit tenaga listrik biasa. Hei, Presiden Asosiasi Alkemis, kapan giliranmu bersusah payah seperti ini untuk seorang junior?
Tepat ketika Xiao Yan hendak memulai, suara guntur yang menyilaukan perlahan memasuki lorong jiwa Duan Tianhong. Pada saat yang sama, sebuah suara tua terdengar acuh tak acuh, dan kata-katanya dipenuhi dengan hal yang tak terbayangkan. Bagaimana bisa penguasa terhormat seluruh benua timur ini muncul demi Xiao Yan kecil? Presiden Asosiasi Alkemis, Xiao Yan ini juga anggota Asosiasi Alkemis Anda. Tidak masuk akal bagi Anda untuk melakukan ini. Lagi pula, Xiao Yan adalah orang yang sedang kulindungi. Jika kau ingin memindahkannya, aku khawatir kau pun harus mempertimbangkannya. Lei Yin muncul perlahan, tetapi dengan paksaan langit dan bumi yang sangat tirani, ia merasuki lorong jiwa. Kalau begitu, biarkan mereka bertanding dengan baik di babak kedua. Presiden Asosiasi Alkemis merasakan kemarahan yang langka dalam diri Lei Yin, dan ia menggelengkan kepalanya tanpa daya, lalu menggelengkannya dengan santai. Kemarahan itu pun lenyap. Senior, apakah itu? Dengan hilangnya ruang jiwa, Xiao Yan segera bertanya. Presiden Asosiasi Alkemis, seseorang yang sangat merepotkan dalam hal kekuatan dan jiwa, tetapi sangat memihak murid kesayangannya. Berdasarkan situasi ini, tampaknya dia ingin menggunakan kekuatannya untuk membiarkan muridnya dan dirimu bertarung sebelum ujian. Bertarunglah untuk mengetahui detailmu, atau kalahkan dirimu sepenuhnya, sehingga kau akan mengambil inisiatif untuk mengakui kekalahan dan kehilangan kepercayaan dirimu dalam kompetisi. Lagi pula, di antara sekian banyak kontestan di tahap kedua ini, hanya kaulah yang bisa membuat mereka semua merasakan tekanan. Suara Duan Tianhong perlahan terdengar di benak Xiao Yan. Jangan khawatir, meskipun Yun Qi punya bakat bagus, kau tidak jauh lebih buruk darinya. Aku menantikan kompetisimu. Du Tianhong selesai berbicara dan perlahan menghilang. Yun Qi, Xiao Yan juga mengangguk samar, tetapi tidak peduli seberapa sombongnya lawannya, Xiao Yan tentu saja tidak akan memberikan hadiah untuk tempat pertama di tahap kedua. Guru, apa yang baru saja terjadi? Di Lei Cheng, Yun Qi mengangkat alisnya dan bertanya kepada gurunya. Dia jelas telah menggunakan serangan jiwa barusan, dan saat berikutnya dia mampu melawan Xiao Yan, tetapi dia diganggu. Xiao Yan, orang ini juga anggota asosiasi alkemis kita. Aku tidak tahu identitas orang ini, jadi dia bisa begitu dihargai oleh Duo Tianhong, tanya Presiden Asosiasi Alkemis dengan heran. Lupakan saja, beristirahatlah dengan tenang, kompetisi akan segera dimulai. Detik berikutnya, mereka berdua selesai berbicara, tetapi tidak melanjutkannya. Setelah semalam hening, dalam sekejap mata, hari berikutnya pun tiba. Akhirnya, tibalah saatnya tahap kedua untuk resmi memulai kompetisi. Pada hari ini, Xiao Yan bangun pagi-pagi, langsung memanggil ketiga gadis itu, lalu berjalan menuju lapangan kompetisi. Feier juga ada di sana. Baru saja membawa Yu Ranran ke kediaman Liu Qing, dan langsung mendapati Liu Qing dan Du Qifei sedang mengobrol dan tertawa. Jelas, setelah Du Qifei sepenuhnya menyerap token reinkarnasi, tidak banyak perubahan yang terlihat. Secara tak kasat mata, itu berarti waktu kebangkitan reinkarnasi masih awal. Ayo pergi bersama. Aku tidak ingin berpartisipasi dalam tahap kedua ujian jiwa, tapi aku benar-benar ingin melihat seperti apa pertarungan antar kekuatan jiwa. Du Qifei tersenyum tipis, matanya penuh keindahan. Secercah rasa ingin tahu, yang tampaknya seharian berada di lembah guntur, membuatnya merasa segar kembali tentang banyak hal. Orang ini, Xiao Yan juga tertawa ketika melihat penampilan normal Du Qifei. Tak lama kemudian, mereka berempat keluar dari taman bambu itu secara berkelompok. Hanya ada sedikit figur di tahap kedua kompetisi. Xiao Yan tiba-tiba bertanya-tanya ketika melihat dirinya sedang berkeliaran di luar taman bambu menunggu kompetisi. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Perlu diketahui bahwa tahap pertama kompetisi individu diikuti oleh puluhan ribu orang, dan bahkan lebih dari 100 arena digunakan. Skala ini adalah yang pertama kali dilihat Xiao Yan seumur hidupnya. Dibandingkan dengan kompetisi individu, kompetisi jiwa ini sama sekali tidak signifikan, karena jumlah pendaftar tampaknya kurang dari 1/10 dari tahap pertama. Orang itu pasti lawan terkuat dalam kompetisi jiwa ini. Setelah beberapa saat, Du Qifei mengangkat tangannya sedikit dan menunjuk sosok berkerudung di depan kerumunan. Yun Qi dan Hua Fei dari Asosiasi Alkemis. Xiao Yan juga tertawa ketika melihat pria dan wanita itu. Namun, karena alasan yang tidak diketahui, dia agak bermusuhan dengan Presiden Asosiasi Alkemis dan Yun Qi, tetapi sebaliknya, dia tetap menyukai Hua Fei dan Tan Chen. Xiao Yan, kekuatannya tampaknya telah meningkat pesat lagi. Hua Fei secara alami menemukan Xiao Yan, dan hanya ingin menyapa Xiao Yan, tetapi melihat Qian Ying di sampingnya dan menekan pikirannya. Selamat datang untuk berpartisipasi dalam kompetisi ini. Detik berikutnya, seorang pria tua berambut putih muncul perlahan,
lalu berbicara kepada puluhan orang. Jiwa lembah guntur penempa pisau. Ketika Liu Qing melihat kekosongan lelaki tua itu, dia langsung mengerutkan kening, jelas merasakan tekanan tirani darinya. Jiwa negeri ajaib, orang ini bukan lampu hemat bahan bakar. Setelah mengucapkan sepatah kata tanpa daya, semua orang terdiam dan menunggu lelaki tua itu mengumumkan dimulainya permainan. Hari ini adalah tahap kedua, hari kompetisi jiwa, dan lelaki tua itu adalah jiwa lembah guntur penempa pisau, dan penanggung jawab kompetisi ini, Lei He. Paksaan jiwa tersebut menekan banyak orang yang hadir. Senior Lei He, apakah sudah waktunya mengumumkan dimulainya kompetisi? Sesaat kemudian, Qianying Yunqi yang bertubuh tule itu menggerakkan sudut mulutnya pelan, lalu berkata, jelas-jelas sangat kesal dengan penantian yang membosankan ini. Hei, kali ini boneka kecil itu benar-benar tidak sabaran. Namun sebelum kompetisi dimulai, saya ingin memberitahu kalian semua. Pedang tidak punya mata dalam kompetisi jiwa. Jika pedang itu kehilangan asal-usulnya atau kalah dalam kompetisi, itu wajar. Jadi, semua orang harus berpikir dua kali, kata Lei He lembut dengan tatapan tua dan licik. Orang ini, persaingan jiwa sangat berbahaya, atau kita mundur. Simpan kekuatan untuk menghadapi tahap ketiga, kalau tidak di tahap kedua, kalau gagal, aku khawatir. Beberapa ahli dengan kekuatan jiwa yang tidak memadai di negeri dongeng juga berbicara pelan, dan suara mereka penuh ketakutan. Itu memengaruhi pencapaian mereka di masa depan, jadi mereka tidak berani mengambil risiko seperti itu untuk bersaing. Kalau sudah diputuskan, ikutlah denganku. Begitu suara itu jatuh, tubuh Lei He tiba-tiba, lingkaran kekuatan jiwa putih dan transparan menyebar lembut seperti riak, segera membungkus sosoknya, lalu membentuk saluran spasial. Ayo pergi. Selanjutnya adalah duel antara yang kuat. Liu Qing tersenyum tipis, lalu tanpa rasa takut, keempatnya langsung terjun ke dalamnya. Arena yang sangat besar. Tepat setelah memasuki lorong ruang angkasa, Xiaoyan dan yang lainnya melihat sebuah arena besar dengan radius beberapa ribu meter muncul di hadapan semua orang. Arena itu disempurnakan oleh kekuatan jiwa yang menyilaukan di mana-mana. Isolasi itu bagaikan seorang santo pertempuran alami, jelas inilah tempat untuk kompetisi ini. Kemudian tahap kedua dari ujian jiwa akan dimulai. Semua kontestan maju untuk mengundi. Undian di sebelah kanan untuk Soul Power Wonderland, dan undian di sebelah kiri untuk mereka yang memiliki Soul Power di Wonderland. Pertempuran ini dibagi menjadi dua pertempuran, yang diubah menjadi kekuatan jiwa. Negeri peri atas dan bawah masing-masing merupakan zona perang. Akan ada 5 tempat promosi di bawah negeri peri, dan 5 tempat akan diperebutkan di atas negeri peri. Ayo, suara Lei He yang berapi-api bergema di arena besar ini. Akhirnya, sudah dimulai. Xiaoyan pun tersenyum tipis, lalu berpisah dari ketiga putrinya, dan perlahan menarik undian ke sisinya. Kekuatan jiwa Yuranran dan Liu Qing sudah dekat dengan negeri dongeng, tetapi mereka belum sampai di negeri dongeng, jadi wajar saja jika mereka mengundi di pihak kanan. Sedangkan Duqi Fei, dia hanya datang untuk menonton drama. Jangan melihat fakta bahwa hanya ada puluhan orang di tahap kedua ini, tetapi pertarungan antara kekuatan jiwa akan sangat menakjubkan. Kakak senior, kesini, kata Hua Fei pada Yunqi, orang luar tidak tahu, tapi Hua Fei tahu. Saat ini, ia dan guru Yunqi menjabat sebagai presiden dan wakil presiden Asosiasi Alkemis. Tan Chen, wakil presiden gurunya, cukup ramah dan bertanggung jawab mengelola urusan asosiasi. Namun, presidennya berkomitmen untuk mendampingi Yunqi. Ia telah diangkat menjadi penerus, sehingga ia memiliki persyaratan yang ketat. Ia juga tidak terlalu peduli dengan banyak hal di asosiasi, jadi wajar saja jika ia lebih menyukai Yunqi. Hanya ada 10 orang di sini. Detik berikutnya, menatap kedua kotak kayu itu, mata puluhan orang yang hadir menyipit, karena di kotak kayu yang tepat, hanya jiwa negeri dongeng yang bisa menjangkaunya. Hanya ada 10 sosok, kekuatan jiwa 10 orang di sebelah kanan telah mencapai negeri dongeng, jadi mereka akan langsung bersaing untuk memperebutkan posisi 5 besar. Sedangkan untuk 76 orang yang kekuatan jiwanya tidak sehebat negeri dongeng, apakah itu kontroversial? Lei He menatap orang-orang yang terbagi menjadi 2 tingkat, mereka mulai perlahan. Tidak masalah. Mendengar kata-kata itu, sosok-sosok itu langsung melirik iri ke arah 10 orang di sebelah mereka. Lagi pula, di usia seperti itu, seseorang bisa mencapai jiwa negeri dongeng, dan prestasinya di masa depan tak terbatas. Hei, bukankah ini Yunqi yang terkenal dari Asosiasi Alkemis? Begitu aku melihatnya hari ini, kekuatan jiwa dari sumber seperti itu benar-benar yang terkuat di generasi muda kita. Tak lama kemudian, seorang pria yang tampak tak berbahaya di antara 10 orang itu melirik awan di balik tabir.
Berdoa, kata pintu keluar. Di bawah mata, gejolak halus yang sulit dideteksi orang biasa perlahan muncul. Orang-orang dari keluarga Su, tutup mulut kalian, kalau tidak, bencana akan keluar dari mulut kalian. Hua Fei melirik sekilas ke arah pria yang keluar, dan menyadari bahwa kekuatan jiwa orang ini paling banter berada di alam setengah langkah jiwa setingkat ini. Kekuatannya, niscaya, tidak akan mampu menghadapi mereka secara langsung. Apakah kamu orang yang mengalahkan pastoral di tahap pertama? Aku tidak melihat kekuatan apapun. Namun, pertarungan kekuatan jiwa bukanlah pertarungan biasa. Jika kau kalah, kau harus mengakui kekalahan sesegera mungkin, atau kau akan kehilangan muka sebagai juara tahap pertama. Pria itu tak kuasa menahan amarahnya pada Xiao Yan. Senior, seharusnya kita melakukan sesuatu di sini sesuai aturan, kan? Xiao Yan mengabaikan provokasi pria keluarga Su itu, dan hanya menatap Lei He di lapangan. Selama kau punya kekuatan yang cukup, aturan secara alami bisa saja merugikanmu. Tapi ingat, ini ujian jiwa, dan kekuatan lain tidak berguna. Lei He berkata pelan, dia juga ingin melihat orang ini memenangkan juara tahap pertama. Prestasi apa yang dimiliki orang yang mengalahkan putra kesayangan lagu pastoral ini? Lagi pula, orang ini secara pribadi diinstruksikan oleh pemilik lembah untuk mengurus 1 atau 2 orang. Kalau begitu, Huang Kuan Tianwu. Detik berikutnya, sebuah serangan jiwa yang mengandung fluktuasi jiwa yang menyilaukan tiba-tiba muncul dari tubuh Xiao Yan, lalu meraung langsung ke arah pria keluarga Su itu. Kekuatan serangannya jauh melampaui kekuatan jiwa negeri dongeng pada umumnya. Benar saja, dia adalah pria yang telah melangkah ke ranah Taisu. Wajah Yun Qi yang tersembunyi di balik kerudung tak kuasa menahan gemetar. Serangan jiwa tirani Xiao Yan membuatnya merasa ngeri. Istana spiritual, bagaimana mungkin? Dan pria dari keluarga Su yang baru saja mencoba memprovokasi Xiao Yan itu tampak sangat buruk rupa, dan aliran kekuatan jiwa yang stabil muncul, siap untuk melawannya. Akan tetapi, kekuatan jiwa Xiao Yan telah mencapai alam Void, sedangkan kekuatan jiwa lelaki dari keluarga Su ini baru mencapai alam setengah abadi, sehingga jarak di antara keduanya terlalu kentara. Crash! Serangan jiwa yang dibentuk oleh amarah Huang Kuan, tanpa pandang bulu, dengan mudah menembus pertahanan pria keluarga Su itu, lalu menghantam kepalanya dengan keras. Ah! Teriakan tiba-tiba menggema di arena besar ini. Itu benar-benar pantas. Orang ini melakukan ini hanya karena kekuatan jiwa negeri dongeng setengah langkahnya, dan dia pantas mendapatkannya. Melihat pria keluarga Su di arena seperti ini, dia tak bisa menahan diri untuk saling memandang dengan cemas. Bukanlah hal yang tidak masuk akal jika Xiao Yan bisa mengalahkan lagu pastoral itu. Sekarang jauh lebih tenang. Siapapun yang tidak setuju, ayo kita pergi bersama. Xiao Yan juga mengangkat bahu tanpa daya, lalu berbicara kepada kontestan lain yang hadir, suaranya dipenuhi dengan nada arogansi. Orang ini benar-benar arogan, tapi kekuatan dan jiwanya jauh dari yang bisa kita tandingi, lupakan saja. Arena hening sejenak, dan semua tokoh yang hadir tiba-tiba mengundi dan bersiap untuk memulai. Diuji, pertama-tama, akan ada kompetisi 5 besar. Setelah kompetisi 5 besar, akan ada kompetisi antara 5 besar dan 10 besar. Di pertandingan pertama 5 besar, Xiao Yan bertanding melawan Leng Hanyan. Suara Lei He perlahan memenuhi arena. 2, jika kalian siap, silakan masuk. Melihat Xiao Yan dan Leng Hanyan melangkah maju bersamaan, Lei He langsung berkata. Crash! Keduanya mengepalkan tangan, lalu melompat ke arena. Inilah arena sesungguhnya dari kontes kekuatan jiwa. Lei Cheng Lengjia Leng Hanyan, tolong beri aku pencerahan. Keduanya berdiri di udara. Di seberang Xiao Yan, ada seorang wanita mengenakan rok abu-abu. Sosok wanita itu cukup indah. Namun, alisnya yang tebal menyembunyikan niat bertarung yang mengerikan, sedingin ular berbisa. Xiao Yan, tolong beri aku pencerahan. Xiao Yan mencibir dan mengatakan hal yang sama. Jiwa ular piton roh. Saat berikutnya, Leng Hanyan langsung mengerahkan kekuatan jiwa di alam jiwa di dalam tubuhnya, lalu membentuk seekor ular piton raksasa berukuran ratusan meter di depannya. Ular piton itu memancarkan aura yang sangat ganas, dan tatapannya tertuju pada Xiao Yan. Tak diragukan lagi, jika terkena serangan sedahsyat itu, ia akan langsung terluka parah. Kekuatan jiwa sama dengan ki pertempuran. Terlebih lagi, kau telah memadatkan istana spiritual di alam jiwamu. Kau hanya perlu memobilisasi kekuatan jiwa untuk memadatkannya menjadi sesuatu. Karena itu, kau bisa menggunakan kekuatan jiwa untuk bertarung. 1 langkah. Tepat ketika Xiao Yan sedang terburu-buru, suara Soul Eater perlahan terdengar. Kekuatan jiwa Xiao Yan saat ini secara alami sangat mengerikan. Saya khawatir di seluruh arena,
hanya dalam hal tingkat kekuatan jiwa yang agung, Xiao Yan sudah cukup untuk berada di peringkat 3 besar, tetapi tirani kekuatan jiwa tidak berarti Xiao Yan dapat menggunakannya dengan bebas. Xiao Yan hanya menggunakan kekuatan jiwa untuk eksplorasi, perolehan memori, dan bahkan serangan jiwa. Sedangkan untuk metode transformasi kekuatan jiwa, kontaknya sangat minim. Tidak peduli, harimau api jiwa. Saat berikutnya, Xiao Yan juga mengikuti Leng Hanyan sambil melukis labu, tetapi Xiao Yan benar-benar membentuk harimau api jiwa dengan api merah di sekujur tubuhnya. Harimau api jiwa yang tersusun dari kekuatan jiwa ini baru saja muncul, dan langsung menghadirkan pandangan yang sangat luar biasa bagi orang-orang yang hadir. Orang ini tidak hanya ahli dalam penggunaan energi dendam, tetapi bahkan pengendalian dan penggunaan kekuatan jiwanya pun sangat mengerikan. Aku tidak sebaik dia. Melihat Xiao Yan di arena, Hua Fei menggelengkan kepalanya perlahan. Jelas bahwa metode transformasi jiwa Xiao Yan berada di luar jangkauannya. Kekuatan jiwa orang ini tidak lemah. Jika kau menghadapinya, aku khawatir akan terjadi pertempuran sengit, kata Yun Qiliu, yang bersembunyi di balik kerudung, mengerutkan kening. Pada saat keduanya berbicara, pertempuran di lapangan menjadi semakin panas. Dua fluktuasi jiwa yang tak terlihat bertabrakan tiba-tiba, dan hembusan angin tiba-tiba terbentuk di arena, menyebabkan seluruh arena dipenuhi dengan bau yang sangat berbahaya. Kekuatan jiwa orang ini tak terduga seperti kedalaman laut. Sepertinya kita harus bertarung cepat. Mengendalikan ular piton rohnya, tatapan Leng Hanyan tertuju pada Xiao Yan. Jiwa ular piton tersusun dari kekuatan jiwa yang paling murni. Tubuh tak kasat mata itu samar-samar transparan, membungkus tubuh Leng Hanyan yang halus sepenuhnya. Namun, kekuatan harimau api jiwa yang ditunjukkan Xiao Yan tidak boleh diremehkan. Menggabungkan kekuatan jiwa dan api dendam, kekuatannya jauh lebih tirani daripada cara lain. Satu gerakan akan menentukan hasilnya, kata Xiao Yan lembut sambil menatap Leng Hanyan yang hampir tak mampu menahan tekanan jiwanya. Perbedaan kekuatan jiwa antara keduanya terlalu besar, dan Xiao Yan dan orang ini tidak memiliki kebencian yang mendalam, jadi tidak perlu membunuh mereka semua. Oke, Leng Hanyan mendengus dingin, dan kekuatan jiwa yang lebih cemerlang tiba-tiba muncul, diikuti oleh ular piton jiwa tak kasat mata. Jiwa ular piton angin, suara rendah yang tak terbantahkan terdengar dari mulut Leng Hanyan, lalu badai biru kehijauan menyelimuti seluruh tubuh ular piton itu. Orang ini, dia masih punya sedikit kekuatan. Sayang sekali kekuatan jiwanya terlalu lemah dibandingkan dirinya. Xiao Yan tak kuasa menahan diri untuk menatap jiwa ular piton angin Leng Hanyan yang menggabungkan semangat juang dan kekuatan jiwanya. Ada sedikit rasa terkejut, meskipun metode jiwa wanita ini cukup tirani, itu tidak terlalu melukai Xiao Yan. Amarah harimau api. Dengan instingnya, Xiao Yan langsung meraungkan harimau jiwa api raksasa yang mengelilinginya. Dengan lambaian khusus, harimau itu perlahan menyebar ke seluruh arena. Kemampuan jiwa orang ini tidak lemah. Saat ini, semua orang yang hadir tahu bahwa Xiao Yan ini mampu memenangkan kejuaraan tahap pertama. Saya khawatir itu bukan kebohongan. Leng Hanyan hampir kalah. Melihat kedua orang yang terus-menerus bertarung dengan kekuatan jiwa mereka, bibir Yun Qibei sedikit berkedut dan menggelengkan kepalanya. Kekalahan ini terlalu cepat, Hua Fei tak dapat menahan diri untuk berkata. Boom, pertarungan kekuatan jiwa tidak sesederhana pertarungan dendam, dan hasilnya ditentukan di antara kedua tangan. Crash. Setiap kali harimau api jiwa yang ditampilkan Xiao Yan, ia akan melepaskan gelombang kejut jiwa yang sangat dahsyat, menyerang Leng Hanyan. Di sisi lain, jiwa ular piton angin Leng Hanyan hanyalah sebuah ruang bawah tanah yang samar, sehingga semakin sulit dan hasil dari situasinya cukup jelas. Aku kalah. Setelah konfrontasi singkat, Leng Hanyan menatap harimau api jiwa Xiao Yan yang semakin menakutkan, menggelengkan kepalanya sedikit dan mengaku kalah. Ia tahu jika Xiao Yan tidak memegang tangannya, ia pasti sudah pingsan sekarang. Diterima. Dengan lambaian tangan Xiao Yan, harimau api jiwa itu langsung lenyap. Meskipun pertempuran ini mudah dimenangkan, kemenangannya terletak pada kekuatan jiwanya sendiri yang lebih kuat daripada lawan. Sesederhana itu, dalam pertarungan ini, Xiao Yan menang dan berhasil melaju ke 5 besar. Melihat penampilan keduanya di arena, Lei He langsung masuk ke arena dan mengumumkan hasil pertandingan babak ini. Cek, sepertinya orang bernama Xiao Yan ini akan menjadi kuda hitam yang sesungguhnya dibandingkan dengan benua timur kita. Bukan begitu, berdasarkan kekuatan jiwanya saat ini, aku khawatir akan sangat mudah untuk masuk 5 besar di tahap kedua. Banyak orang tak kuasa menahan diri untuk berkomentar. Selanjutnya, Hua Fei menghadapi Bailan. Kalau kalian berdua sudah siap, ayo kita langsung masuk. Pak Tua Lei He membuka mulutnya.
Hanya 10 orang yang berpartisipasi dalam kompetisi jiwa tahap kedua di sini. Hanya 10 orang yang kekuatan jiwanya telah mencapai negeri dongeng. Selama mereka mengalahkan lawan mereka, niscaya mereka akan langsung dipromosikan ke 5 besar. Meskipun kontestan lain telah mengeluh tentang latihan Lei He, tetapi kekuatan jiwa negeri dongeng sudah cukup untuk menjelaskan banyak hal, dan kemarahan orang-orang ini hanya bisa diam-diam. Kakak senior, aku pergi dulu. Hua Fei tersenyum pada Yun Qi, lalu sosok itu terbang dan menuju arena. Bailan, tolong beritahu aku. Pria yang berjalan di depan Hua Fei adalah pria dengan maskulinitas yang bermartabat. Sekilas, ia tahu bahwa ia berasal dari keluarga terpandang, dan kekuatan jiwanya juga merupakan langkah nyata menuju negeri dongeng, jauh dari tahap awal, Taisu. Hanya selangkah lagi, dan kekuatan jiwa keduanya bisa dikatakan sebanding. Hua Fei telah mendapatkan biografi asli Wakil Presiden Tan Chen, dan seharusnya tidak ada masalah untuk masuk 3 besar. Yun Qi menatap lawan Hua Fei dan berkata dengan lembut, bagaimanapun, Tan Chen juga merupakan salah satu murid paling berkuasa di Lei Cheng. Murid-murid yang diajarnya tentu saja tidak buruk. Boom! Keduanya baru saja memasuki arena, dan keduanya akan duduk di tengah langit, lalu mulai memejamkan mata bersamaan, dan kemudian kekuatan jiwa yang menyilaukan terus bercokol di atas kepala mereka. Jelas keduanya ingin menggunakan jiwa mereka. Konfrontasi kekuatan yang sesungguhnya. Jejak tangan jiwa. Saat berikutnya, Hua Fei memimpin dalam melancarkan serangan, hanya untuk melihat bahwa seluruh tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan jiwa yang tak terlihat, dan kemudian dengan jejak tangan yang berubah dengan cepat di telapak tangan Hua Fei, kekuatan jiwa di arena benar-benar berfluktuasi dalam lintasan khusus, menyerang Bailan. Misteri serangannya sulit untuk diwaspadai. Apakah ini teknik penempaan jiwa yang unik bagi asosiasi alkemis? Benar-benar tirani. Melihat arena dipenuhi kekuatan jiwa Hua Fei, dan fluktuasi berbahaya terpancar di mana-mana, Bailan mengerutkan kening dan berkata, kemampuan jiwa, Netherlock. Sesaat kemudian, Bailan tak tinggal diam, dan sebuah raungan menggema langsung ke seluruh arena. Bersamaan dengan suara ini, seluruh arena pun dipenuhi aliran energi. Tatapan terkejut, tak seorang pun menyangka bahwa Bailan ini benar-benar akan menggunakan kemampuan jiwanya. Keterampilan jiwa, sederhana dan mudah dipahami, adalah menggunakan energi khusus dan merapal mantra untuk memampatkan kekuatan jiwa agung seseorang untuk membentuk metode serangan yang sangat tirani. Aku tidak menyangka Bailan ini bisa menggunakan keterampilan jiwa. Sepertinya saudara Hua Fei pasti akan sedikit menderita. Setelah mendengar kata-kata itu, sekelompok ahli yang hadir langsung saling memandang dengan cemas. Jelas mereka memahami dengan jelas betapa hebatnya keterampilan jiwa. Dan dengan tindakan Bailan ini, raut wajah Xiao Yan tak dapat dipungkiri menjadi lebih cemerlang, karena apa yang disebut keterampilan jiwa yang dipertunjukkan Bailan benar-benar sama dengan serangan jiwanya sendiri.